Nah, begitu mobil ini datang H+1, gue dikasih tanda mata. Kau lihat kacaku, awalnya dari 1 cm sekarang jadi lebar banget. Karena apa? Kena snow chip. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Penggapul Mobil. Kalian udah tahu ya video kita yang kemarin, tahun lalu nggak salah, bulan 11 atau bulan 12 kita ada melakukan pemesanan Ioniq N. Jadi akhirnya unitnya udah datang setelah peributan yang cukup massal, kita bilang. Lagi-lagi Hyundai buat kecewa lagi. Ini di unit N-nya sendiri. Lagi-lagi bikin kecewa lagi. Setelah kemarin unit yang kita dapatkan kita beli dari sales yang reguler, bukan dari sales Hyundai N-nya sendiri. Yang sekarang mobil yang kita terima bukan mobil yang saya pesan kemarin. Karena mobil yang saya pesan kemarin harusnya dapatnya cuma minggu lalu. Gimana ceritanya? Tetapi pada saat kamu langsung beli ke Hyundai N-nya, unitnya langsung dikasih cepat. Gila nggak? Potongan harga nggak ada. Jadi ke depan saran buat Hyundai yang sangat baik, lain kali nggak usah buat PO. Jadi langsung jual masalah aja. Jadi jangan orang PO, kita taruh uang memang nggak gede, 50 juta. Bagi kamu nggak gede, bagi kami lumayan. Apalagi kami yang cari uang gitulah ya. 50 juta kamu tahan, terus kamu kerjain kita, sampai salesnya sendiri nggak enak, sampai showroomnya nggak enak. Terus kamu oper ke orang lain, nggak ada otak kau lagi. Kaget ya, kemarin ku cancel, karena 2 minggu lalu ku cancel. Ini unitnya. Ini buktinya bahwasannya kalian bekerja dengan sangat baik. Jadi akhirnya Hyundai N-nya udah datang di mobil ini. Kita udah coba, saya udah melakukan pengetesan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu di mobil ini. Nah, apa aja yang gua rasa di mobil ini? Kalau gua kasih nilai sih 9,5 dari 10. Apa yang gak ada di mobil listrik lain, ada di mobil ini semua. Apa yang ada di mobil konvensional, ada di mobil ini semua. Gila. Ya, satu kata gila banget mobil ini. Mobil ini dibangun dengan benar-benar persiapan yang sangat matang. Gue nggak bakal jelasin speknya, mungkin speknya kalian bisa nonton dari Om Fitra, dari Mas Ridwan. Mereka mungkin udah menjelasin dari beberapa bulan yang lalu. Tapi ini saya menjelaskan mobil ini dari sudut pandang saya, seorang Jeki pengepul mobil. Oke, kalau untuk saya pertama kali akan saya modifikasi dari mobil ini yang telah datang ini, yaitu di bagian velg. Meskipun velg ini udah pakai ring 21 force, meskipun itu dia udah pakai ring 21 force. Kalau di saya akan saya turunkan menjadi ring 20 force, bannya akan saya tebelin sedikit lagi. Karena apa? Di bagian belakang itu suspensi mobil ini sangat terlalu empuk. Dan di bagian depannya agak sedikit keras. Jadi begitu bannya lebih tebal, saya bisa main suspensi dari kelenturan atau keseimbangan mobil ini, bantingannya itu dari ban. Ya, pertama kali akan saya lakukan di mobil ini. Ringnya saya turunin, bannya saya tebalin di mobil ini. Nah, terus Hyundai ini sangat pintar. Mereka pengen bikin mobil white body, pengen kembung. Tapi kalau kamu white body, di depan ini kan masuk udara semua nih. Masuk nih udara nih semua. Karena dia bukan bikin yang fake ya. Kalau pabrikan BYD bikin mobil, saya nggak yakin sih bisa bikin begini. Kalau BYD. Nih. Ioniq N, kalian bisa lihat dari bagian sini ya. Dalamnya semua benar-benar dimasukin full busa memory foam. Kenapa dia pakai memory foam? Satu, supaya mobil yang nggak bunyi, nggak mendengung pada saat kecepatan tinggi. Yang kedua, mobil ini akan jadi sangat hening. Dan styrofoam itu sangat pintar. Dia bukan rubber batil, bukan apa. Itu yang membuat mobil ini jadi ringan juga. Jadi nggak usah bikin peredam, bakal mahal, nggak ada. Ya, dia pakai styrofoam. Nah, kalau untuk kita harus belajar nih, dan nggak dilem, dia keluar modal sih ini orang. Dia langsung cetak persis, masukin langsung dijepit begitu. Gila nih, ini dia keluar modal banget, hebat. Terus kaca filmnya bagus. Ini kalau langsung shoot, kayaknya ini high spec buat Hyundai deh. Nah, ini udah langsung digital Hyundai. Tolak panasnya bagus di sini. Dan mobil nggak panas, ya kayaknya kalau untuk Hyundai N tawarin pengepul mobil punya susah. Kecuali kalian mau pakai yang 20% dari pengepul mobil, dari sini kalian ganti jadi agak kebiru-biruan, cakep kita bilang. Oke, terus kalau untuk di bagian sini, interior.
Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini karena ini dari bahan recycle. Ini udah mulai ada indikasi gelombang. Sama penyakitnya dengan Ioniq 5. Begitu kamu pemakai sekitar 4 bulan, 5 bulan rusak, kamu bawa ke showroom, pasti mereka bilang, "Bang, bawa ke tukang interior aja, restorasi aja. Nanti kalau kami perbaiki juga sama kayak begini juga." Jawaban yang kamu harus kasih ke salesnya apa? Enggak. Kau, nggak ada cerita kau ganti baru ini. Dan udah terbukti di mobil customer gua. Dia suruh restorasi segala macam, nggak bisa kan, kamu ada part warranty. Ya kan? Ganti baru, akhirnya diganti baru satu set semua. Nah, kalau kalian bilang, "Bang, ini ganti baru kan nggak mahal, Bang." Asal kalian tahu, ini nyatu. Nyatu ke door trim. Jadi jangan gak usah sok pahlawan. Ioniq 5 kelemahannya pasti bagian sininya nanti bakal gelombang-gelombang atau dia terkupas. Itu kamu ganti baru semua. Oke, satu. Yang kedua, banyak banget sih mobil ini yang gua demen. Gua sengaja yang nggak suka dulu. Mungkin YouTuber lain agak nggak berani ya ngomong-ngomong begitu. Cuma ya itu, daripada gue membodohi kalian, sama seperti kita mobil JDM, gue kasih tahu apa kurangnya, gue kasih tahu apa kelebihannya. Nah, terus yang gue demen banget dari mobil ini, lu udah mobil racing, terus bagasinya luas banget. Nah, nggak ada berkurang sama sekali. Bagasi luas di bagian belakang, duduknya juga luas. Terus dia nggak pakai electric seat. Nah, kenapa nggak mau pakai electric seat? Karena dia pengen kejar ringan. Baterainya sendiri udah berat. Jadi dia pakailah ini. Kalau kita bilang di mobil JDM mungkin ini Recaro, model-model Recaro Sportster ini. Cuma di sini gue nggak tahu, nggak ada tulisan Recaro-nya. Tulisannya N-nya. Lihat, saking ininya aja gue mau lepas tuh sayang banget nih. Tapi bener-bener mobil sebelum dikirim tuh QC bener banget, dia bener-bener di QC sama dia. Pabrikannya bagus banget di mobil ini. Ya udah, lebih banyak ke experience jalan di mobil ini. Nah, posisi kalau duduk di mobil ini, begitu duduk langsung ngerasain zero gravity. Zero gravity itu apa? Pantat dekat banget ke lantai dan kaki agak sedikit naik, gitu. Sehingga kita mau ngerem, mau ngegas, gampang banget. Dan ini feel-nya bener-bener feel supercar. Gue bisa bilang supercar kenapa? Karena gue juga udah sering cobain supercar. Nah, begitu mobil ini datang H+1, gue dikasih tanda mata. Kau lihat kacaku, awalnya dari 1 cm sekarang jadi lebar banget. Karena apa? Kena stone chip, urus. Jadi kita nggak ada otak waktu itu. Pica. Kita lagi tes jalan, tes ngejar ah. Kena stone chip dari punya si kawan, ceter, pecah langsung sampai sini. Ngejarnya apa, mobil apa? Lamborghini Urus. Performante. Terkejar ya? Terkejar lah. Nggak ada apa-apanya Urus sama ini, beneran deh. Ya, nggak ada apa-apanya. Terkejar Urus sama ini. Nah, terus kalau ini fun to drive gila banget. Lihat dari eco-nya, udahlah kita cobain mobil jangan dari eco segala macam lah ya. Langsung drive mode, gue pindahin ke sport. Kau lihat Regan. Ini ya, 1, 2, 3. Wih, apa dulu, woy. Gila nggak? Gila. Itu dia. Nah, kalau kalian tanya, "Bang, emang segede itu, selebay itu? Tarikannya itu setara dengan mobil Evolution, sama-sama kaki 4 ya ini ya. Ini kan punya 4 motor di setiap rodanya. Bukan 4 roda, 1 motor depan, 1 motor belakang ya. Tenaganya sama seperti mobil Evo 2200 cc udah stoker kit, bus 1,8 bar. Nah, kayak begitu dia makanya kira-kira. Itu udah paling kencang tadi itu. Hah? Udah paling kencang tadi. Udah, tadi gua becek habis. Nah, kalau ditanya lagi, "Bang, harusnya itu driver experience apa? Kalau mobil gini kan kenceng biasa kan katanya kan?" Oke, mobil ini kenceng biasa. Terus, nah yang satu spesial lagi dari Hyundai, lu begitu masuk ke dalam mobil ini, lu nggak perlu beradaptasi lagi. Lu pasti paham apa yang akan lu lakukan semuanya. Apa yang lu butuhkan semua ada. Dia nggak kasih lu full touchscreen, padahal mereka bisa banget buat bikin full touchscreen. LCD-nya dibuat bener-bener racing banget dan dilihat tuh enak banget. Posisi audionya, entertain-nya bagus banget, suaranya, ngebassnya bagus. Ya ciri khas seperti speaker Bose lah kita bilang. Speaker Bose suaranya berat, vokalnya suaranya agak sedikit kotor.
tapi yang nyaman di telinga. Dan suaranya tidak detil, kita bilang. Bukan detil, tapi suara yang bisa kita nikmati, yang kita dengar tuh nggak bakal bosan, nggak bikin kita hectic, nggak bikin kita capek. Kalau dibilang suara mahal, nggak. Ini suara-suara ngebass, tapi enak didengar. Oke, lu kalau mau bilang, mau spesial dari mobil ini apa lagi? Gue langsung to the point aja ya. Gue paling males nih. Masuk ke home, habis itu masuk ke setup. Nah ininya aja dia pakai keypad. Nih, dia naik ke keypad. Vehicle. Oke, driver mode. Kita masuk NA shift. Wih, Kamu lihat. Ya, jadi seperti suaranya. Ya orang bilang, suara ini lebay lah ya, nikmati. Ya, hari ini gue kalau udah punya uang, gue beli mobil listrik ini. Gue udah nyobain, ngapain gue mikirin orang. Yang penting hati gue senang dulu. Mobil listrik, gue udah hemat. Nah, value for money-nya nanti kita hitungin lagi. Apakah cocok value for money untuk sebuah mobil Hyundai N dari mobil ini. Coba Nah, suaranya dia ada beberapa. jangan kenceng-kenceng, tetangga marah weh. Ada suaranya. Speakernya dari mana sih? Ini Ignition, Evolution. Supersonic ini paling gue keselin banget. Ya, karena kita orang jadul, kita balik ke Ignition, mesin jadul. Oke? Kita coba di mobil nih. Coba ya, 1, 2. Shiftingnya, perpindahannya berasa, tetapi nggak signifikan ya. Bukan duk gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang bawa mobil nih, bang berasa kok shiftingnya kayak begitu. Hey, lu belum pernah bawa Audi, lu belum pernah bawa BMW, lu belum pernah bawa Lamborghini, kita bilang. Iya, Porsche, beda. Itu feel-nya bener-bener. Kalau ini, ya oke lah. Makanya gue bilang kasih nilai 9,5 daripada 10. Nah, berasa kan? Chief. Berasa. Meskipun dia akalin dari rem atau dari mana gue nggak ngerti, tapi ini keren, bener-bener dia pikirkan. Hyundai good job banget. Gue bilang kalau untuk unitnya, kalau kalian ada di kriteria misalnya, ya udah lu punya uang lebih dan mobil ini bener-bener lu mau pakai buat kantoran ya, buat kantoran, buat hari-hari, lu pakai mau kenceng mau pelan, ini semua mobil bisa. Gue jamin lu, ini semua mobil bisa. Terus harganya reasonable, 1M kecil, murah banget buat mobil syukuran spek begini. Lu Evolution mau bangun tenaga begini aja, saya rasa menghabiskan uang 700-800 juta. Tetapi balik lagi, ada plus minus. Seperti mobil Evo atau mobil JDM, ya itu nggak bakal temakan waktu ya, nggak bakal usang. Lu bisa simpan harganya dan naik terus. Karena apa? Itu jatuhnya ke memori, ya nostalgia. Tapi kalau mobil begini, ya udah lu pakai 10 tahun lagi mungkin dia udah terlihat usang. Meskipun kamu rawat dengan baik, namanya baterai, namanya teknologi itu tidak bisa dipungkiri. Gue bilang. Jadi kalau mau beli mobil ini, ya udah lu bener-bener pakai sampai puas. Jangan lu sayang-sayang. Lihat kilometer 1 minggu, 2 minggu, kilometer udah di 586 km di mobil ini. Gue pakainya. Berarti kalau mau ikut drag ini kelas FFA dong? FFA. Ini udah pasti FFA. Ngapain orang belajar start bersih-bersih? Gak usah lagi kalau ini mah gak usah lagi. AC dingin. Iya, tinggal stabil kontor matiin, cus, tembak terus. Enak banget mobilnya. Julius. Nah, berani yo, lawan lo nih opa-opa Gangnam Style. Tapi kan sebenarnya kan kita bukan ngejar kencang ya. Kalau kita seperti gue sama Julius itu kan lebih ke adu tuner. Yang satu dia egonya, wah gue piston 4, ya kan? Kalau gua mesin boxer gitu loh. Boxer kan kuatnya di tikungan-tikungan. Kalau jalan lurus enggak kok, enggak setinggal itu. Kayak begitulah, kita adu argumen lah, kita bilang. Ada funnya lah. Ada funnya. Nah, dan yang mobil ini gua mau kasih nilai 10, tahu nggak di bagian mana ya? Mana? Di bagian pengeremannya di mobil ini. Jadi mobil tuh gila banget. Remnya tuh hebat banget, gua bilang lu jago banget.
remnya lu jago banget Hyundai. Lu bikin mobil ini, gue bisa bilang bahkan sampai sekelas Lamborghini. Sekelas Lamborghini ya. Remnya aja masih gak bisa ngefeel kayak ini. Ini dia remnya seperti ada 2 step. Nah, lu pas bawa harian, ya lu ngeremnya kayak biasa aja ringan. Tapi begitu kecepatan tinggi, dia remnya agak keras dan agak sedikit. Dia bukan ngebagel, kayak ada pegas gitu di dalamnya. Supaya lu nggak sampai ngelok mati gitu mobilnya. Wah hebat. Gue bilang rem dia hebat banget, Hyundai lu spesial banget, dan dia bikin driving experience-nya hebat. Nah, makanya kemarin gue waktu bawa BYD gue sempat bikin statement kan. BYD itu ngerasa kayak bukan mobil, gue bilang gitu loh. Mobilnya enak, worth to buy, tapi kayak bukan mobil. Nah, apa yang gue impikan di mobil listrik ada semua di mobil ini. Ada semua. Gila, lu begitu pengen bawa santai, drive mode, masuk eco, selesai. Nggak butuh apa-apa lagi. Jadilah Ioniq N biasa. Kalau dari mobil Jepang nih, apple to apple ya, ini saingannya sama apa nih? Belum ada. Nah, cuma bedanya yaitu gue bilang 2 sisi mata pisau lah kita bilang mobil ini. Yang ini ya bukan mobil kolektor. Yang selama ini kita mainkan mobil kolektor. Nah, kecuali kalau kayak Om Fitra, dia nge-review, dia pasti wow banget. Kenapa? Dia kan menjelaskan bahwa mobil ya itu defisit harga terus kan. Lu bisa buat pemakaian. Kalau gue kan enggak, gue beli mobil itu gue harus ngecuan. Gue beli mobil itu gue simpan tuh gak ada ruginya. Dan makin hari makin naik. Beda dengan ini. Tetapi gue berani bilang kalau mobil ini buat pakai harian, buat Sabtu Minggu seru. Lu kalau pakai mobil ini jangan bilang Sunday morning deh. Sunday morning run, jangan pernah bilang deh. Kalau kita biasa pakai Italian tuning, betul, supaya ruang bakar bersih gitu-gituan kan. Kalau ini apa yang mau lu bersihkan gitu loh. Jadi kayak kebiasaan atau culture tuh pada hilang semua di mobil ini. Tetapi driving experience-nya gila banget. Fun to drive-nya, Paul. Ini fun to drive. Ya, lu begitu di posisi eco dia fun to drive. Begitu di posisi sport, terus apa yang tadi transmisi itu, jadi galak mobilnya. Udah kayak bukan sekedar mobil listrik gitu loh dia bikinnya. Nah, terus kalau mobil ini di posisi sport karena dia menggunakan dua motor itu, konsumsi baterainya jadi lebih boros, dan supaya dia bikin ini real lagi seperti mobil-mobil konvensional. Lihat, motor depan dikasih suhunya berapa, motor belakang dikasih suhunya berapa, baterai time-nya dikasih suhunya berapa. Nah, kalau untuk baterai time ini nggak pernah lebih dari 38 derajat Celcius. Dia selalu menjaga suhunya di 34, 35, 34, 35. Kadang-kadang bisa 33 sekali, tapi naik lagi ke 34, 35, 34, 35. Itu suhu idealnya dia, yang dia bikin nih di bagian sini. Nah, terus kita masuk lagi ke bagian entertainment di mobil ini. Entertainmentnya Apple CarPlay, Android Auto udah biasa lah. Terus kalau untuk pengecasannya, dia lebih unggul lagi daripada sebuah BYD. Oke, langsung wireless charge. Lihat, ada indikator bahwasannya lu sedang pengecasan wireless. Oke, ada colokan tipe C sama dengan BYD, tetapi dia lebih attention to details di mobil ini. Kalau untuk casan dia warna putih, terus ada tipe C lagi yang bisa buat sinkron ke head unit, dia pakai warna orange. Bahwasannya ini bisa menjadi data mode atau bisa buat synchronize. Nah, di bagian sini juga casan, tapi mobil ini attention to detail gila banget sih. Gua acun jempol sama mobil ini. Hebat, Hyundai lu hebat. Kali ini lu hebat. Cuma kalau udah aku puji-puji gitu, tolonglah kaca depan aku kasih gratis. Udah cek harganya berapa? Aku nggak cek harga, aku cuma fotoin gitu doang. Iya Pak, segera disiapkan. Belum ngomong harga nih, ngomong harga men-strike juga aku nih kayaknya nih. Ya kan? Malah nggak kredit lagi gitu loh. Tarikannya sama A45, Mercedes kita bilang A45. Lebih kenceng mana? Ini sih jauh. Jauh, maintenance nggak perlu. Nah, orang kita bilang ngomongin value lagi. Ya udah, anggap mobil ini karena konsumsi listriknya itu boros sekali. Jadi kita perbandingannya sama Audi TT RS yang terbaru, oke nggak? Oke. 2,7 miliar. Oke, kamu pemakaian dia selama 1 minggu,
menelan biaya sekitar 1.800.000, 1,5 tangki kita anggap Pertamax turbo. Oke, 1,8 juta dikali 4 berapa? 6,4. 6,4 dikali 12, 80-an. Oke, kamu kali selama 10 tahun 800 jutaan. Berarti mobil ini harus worth harga di 1,6 miliar. Kali 2 aja ya. Ya, tapi harganya di bawah itu. Masih worth to buy. Sama dengan waktu BYD Denza. Ini masih cocok buat dibeli. Jadi kalau kita bisa bilang, oh, gue keluarga listrik, gue maunya listrik semua. Oke, mobil buat hantam kau tabrak sana tabrak sini, kirim barang segala macam, M6 7 seater. Ya kan? Mobil buat apa? Gaya-gayaan ke kantor, mobil fashion lah kita bilang, ya kan? Tapi kan ada mau kencang, mau track day diajak, kita bisa semua. Jangan kau ambil BYD Seal, copot gigi kau. Ioniq N. Buat istri, buat anak, kau kasih BYD Denza, selesai. Itu kau pakai, udah kau jadi manusia terhemat di dunia lah. Nggak terhemat juga sih ibaratnya. Ya udah, no pollution, terus mau orang yang paling ikutin up to date ke model, kayak gitu-gituan lah. Lu udah dapat semua di mobil ini. 3 mobil itu ya tadi ya. 3 mobil itu, menurut aku untuk posisi sekarang yang kita bilang ya. Kalau ada bilang, bang kenapa nggak mau ambil J6? J6 udah ada BYD M6. Emang bantingannya bisa lebih enak dari BYD M6? Ya kan? Kalau benar-benar pakai harian, belum tentu mobil ini bantingannya bisa lebih enak dari BYD M6, gue bilang. Tetapi kalau untuk performance, kalau untuk ambil di tengah-tengahnya, mobil ini jawarannya. Mobil ini benar-benar jawarannya. Dan dia feelsnya itu karena dia apa ya, nggak terlalu banyak janji mobil ini sih. Begitu janji, begitu datang lu cobain, wow, lu kaget sendiri. Terus kayak LCD display-nya udah dibikin se-racing mungkin. Ya itu, future ke depan lu bakal menemukan ini. Tapi kalau ini mesinnya konvensional, gue yakin laku banget. Gue yakin banget. Ini lu masukin R35 tenaganya begini, laku gila. Laku gila. Tapi ada yang kalah dari BYD. Apa? Halo Ioniq N. Gak mau dia. Hello Ioniq N. Hello, mungkin kita nggak ngerti anjir. Emang bisa? Emang ada? Nggak tahu juga, gue nggak pernah cek. Makanya gue bilang gue ulas dalam sisi gue, bukan sisi orang lain. Iya. Dari orang awam kan kayak lu juga aja. Iya, orang awam kayak gue. Cuma kalau kayak BYD gue masih ada apa loh, penyesuaian loh. Kayak AC-nya dia pakai tombol di sini, dikasih knob, kan aneh banget gitu kan. Iya. Kalau mobil ini ya udah dulu gue nggak ada penyesuaian sama sekali. Oh, di bagian klimat ini sedikit kekurangannya karena terlalu sensitif. Kita kadang-kadang nih, kita mau matiin ini lagi nyetir kan, kepencet nih. Nah, itu doang, tapi jatuhnya ke kebiasaan. Ini gampang banget karena dia terlalu sensitif. Plus minus lah kita bilang di mobil ini. Intinya orang awam bisa lah ya. Orang awam bisa, lu begitu pakai mobil ini, begitu lihat mobil ini, lu tahu semua apa yang harus lu lakukan di mobil ini. Cuma baterainya boros nih mobil, gila. Tadi mulai 30 loh. Iya, ini sekarang udah 27. Boros mobil ini. Cuma ya worth it sih gue bilang. Kalau ditanya worth it, nggak worth it. Nah, kalau bilang, abang bawa pertama kali bawa, abang jatuh cinta. Mobil ini makin lu bawa, makin lu jatuh cinta. Gila nggak? Makin lu bawa, lu jatuh cinta. Lu udah tahu, oh, bantingannya bakal sampai segimana. Nah, sampai begitu real mobil ini. Gue hadapi mobil ini, gue ikut pos tidur itu, gue udah tahu bantingan mobil ini akan jadi apa. Saking real dan saking komitmen bantingan suspensinya di mobil ini. Suspensi bisa dimain-mainin nggak? Bisa di-adjust, cuma ya gue bilang kekurangannya itu di bagian belakang terlalu lembek, terus di bagian depan agak sedikit keras. Makanya gue pengen pakai ban lebih tebal, gue bisa atur anginnya, atur style berkendaranya gue. Kalau gue begitu. Kalau posisi sekarang apa yang mau gue atur style berkendara, bannya tipis begitu. Yang paling penting ini dulu lah, tolong. Apa? Kaca depan. Biar kelihatan hebat lo racing. Kapan lagi kau beli mobil kaca kau pecah? Nempelin ini lagi Lamborghini ya. Nah, nempelin Lamborghini urus, bukan sembarangan urus. Urus performante. Performante. Harganya berapa itu? Janganlah. Oke. Ya. Ya udah, kita nggak mau cerita lagi. Selesai aja ya video ini ya. Berarti untuk janji gua yang Ioniq N beres ya udah ya Regen ya. Beres, tinggal ganti peleknya aja ya. Iya, tinggal kita ganti velg. Nah, beberapa nggak ada lagi sih, gue pengen ganti velg. Ya itu bedanya mobil listrik. Lu beli jadi, lu kerjain, udah selesai, habis, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa lu kerjain di gitu, gue bilang. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Gong xi fa cai, senti健康, wan seru yi.
Selamat tahun baru buat yang merayakannya. Tahun baru buat gua. Oke. Jadi semoga tahun ini kita dapat rezeki yang lancar, Amin. rezeki melimpah, Amin. damai sejahtera, Hoi Lai Paiki, yang baik datang, yang jahat pergi. Oke, dadah.